Episode sebelumnya ditutup dengan Dory dan Brogy yang berhasil menyelamatkan Luffy setelah ditelan oleh Saint Jupiter. Dan mereka pun terlihat gembira akhirnya mereka bisa bertemu kembali setelah 2 tahun lamanya. Lalu kemudian berpindah ke Labopes yang dimana Saint Marcus Marx salah satu Gorosei berhasil menembus Fontiordum dan masuk ke Labopes. Dari jauh dia dilihat oleh Jinbe yang tampak takut oleh kekuatannya yang sangat mengerikan. Jinbe sampai ternganga merasakan aura haki yang dipancarkan dari tubuh yokai Saint Marcus Marx itu. Namun Jinbe nggak ada waktu untuk mengagumi kekuatan monster gila tersebut karena dia harus segera menjemput Roronoa Zoro si lumut hijau. Dan setelah melihat Zoro, Jinbe pun langsung memanggilnya. Jinbe datang ke Zoro dan mengatakan bahwa sudah waktunya mereka untuk pergi dari sana. Jangan buang-buang waktu lagi. Zoro, apakah sudah selesai? Tanya Jinbe padanya. Namun Zoro menolak untuk pergi karena dia khawatir jika Rob Lucci masih bisa berdiri meski dia terluka parah. Ini belum selesai Jinbe, dia masih berdiri, ucap Zoro. Dan dengan kondisi yang sudah sangat terluka parah, Rob Lucci masih memaksakan dirinya untuk menyerang Zoro dan juga Jinbe. Dan karena waktu udah mepet, serta para monster Gorosei sudah menguasai Pulau Egghead, Jinbe lalu menggunakan teknik Gosen Maegawara Suto untuk menciptakan awan debu dan melindungi jalan keluar. Dia lalu menyeret dan membawa Zoro kembali ke tempat nakama yang lain. Lalu tak lama setelah kaburnya Zoro dan Jinbe, Saint Marcus Marx tiba di tempat Rob Lucci. Dia lalu bertanya kepada Rob Lucci di mana keberadaan Vegapunk York. Lucci pun langsung melaporkan semua kondisi dan situasi yang dia ketahui kepada Gorosei Saint Marcus Marx. Lucci memberikan laporan jika York ditahan di ruang kontrol lantai 4 di gedung A. Dan dia juga menyebutkan jumlah anggota kru Mugiwara dan beberapa satelit Vegapunk yang masih berada di Labopes. Lucci juga menyebutkan jika ada 6 menit waktu yang tersisa sebelum siaran Vegapunk dimulai. Dan setelah mendapatkan laporan terperinci dari Rob Lucci itu, Saint Marcus Marx pun langsung terbang untuk menyelesaikan misinya dan membatalkan siaran global Vegapunk. Tapi tiba-tiba Rob Lucci menghentikannya dan memohon kepadanya untuk menyelamatkan salah satu rekannya yaitu Kaku yang masih terjebak di dalam Labopes. Namun Marcus Marx menolak karena dia akan membakar semuanya dan dia nggak peduli dengan para serangga apapun. Lalu kemudian berpindah ke Fabrio Stratum. Luffy masih reunian dengan Dory dan juga Brogy. Dory dan Brogy lalu berbicara tentang legenda Elbaf. Ada cerita tentang Mika dan mengatakan jika Luffy mirip dengan dewa dalam legenda mereka. Tapi Luffy sendiri masih tidak mengerti apa yang mereka maksud. Namun dia akan cerita lagi nanti apa yang telah terjadi kepadanya. Lalu kemudian berpindah ke tempat Saint Warkuri dan Saint Saturns. Mereka pun menyadari jika situasinya saat ini semakin sulit setelah kedatangan para prajurit dari negeri Elbaf. Saint Saturn sampai bahkan mengatakan jika melawan para raksasa dan juga Nika bukanlah ide yang bagus. Tapi bagaimana apapun caranya mereka harus segera menyelesaikan misi dan menghentikan siaran Vegapunk. Lalu kemudian berpindah lagi ke Luffy, Dory, dan Brogy. Dory dan Brogy yang melihat monster di depannya mengatakan jika para monster gila itu mirip dengan monster dan hewan liar yang ada di hutan Elbaf. Luffy kemudian berkata jika mereka harus pergi dari sana dan gak mau menghabiskan waktu melawan para monster gila itu. Dory kemudian menjawab jika dia sudah tahu tentang itu karena mereka tadi sudah bertemu dengan Sanji. Sanji mengatakan kepada mereka jika mereka bertemu dengan Luffy, maka mereka harus segera membawa Luffy pergi dari sana untuk menuju ke tempat pertemuan nakama yang lain agar mereka bisa segera kabur dari sana. Sanji pun mengharapkan mereka berdua untuk membantu Luffy. Jadi saat ini misi mereka pun telah selesai karena mereka telah berhasil menemukan Luffy. Dan misi selanjutnya adalah mereka memang harus segera pergi dan kabur dari sana. Dory pun kemudian mengambil trompet dan langsung meniupnya, menandakan itu adalah sinyal untuk mundur bagi pasukannya yang ada di seluruh penjuru pulau. Kru bajak laut raksasa pun mendengar suara trompet yang dibunyikan oleh Dory itu.
Dan mereka pun tahu jika itu adalah sinyal yang menandakan jika mereka saat ini sudah berhasil menyelesaikan misi dan saatnya untuk mundur. Namun di sisi lain, para Gorosei tak akan membiarkan mereka kabur begitu saja, karena mereka harus menyelesaikan misi mereka untuk melenyapkan Sang Nika dan menghentikan upaya Vegapunk untuk menyampaikan kebenaran tentang dunia. Jadi Sain Warkuri langsung menggunakan Supreme King Haki miliknya yang sangat begitu gila dan besar hingga efeknya terasa sangat mengerikan. Auman Haki itu bahkan merobek pakaian dan atribut Luffy, bahkan sampai ke kepalanya. Bahkan Dory dan Brogy sampai menggunakan tameng mereka untuk melindungi diri mereka sendiri karena saking kuatnya Auman Hosoku Haki dari Sain Warkuri itu. Dan setelah Auman Haki itu berakhir, Dory dan Brogy pun terkejut karena melihat Luffy yang saat ini pakaian serta mata dan lukanya terlepas akibat Auman Haki yang luar biasa tadi. Luffy pun kemudian kembali memasang semua atribut dan pakaiannya, dan mereka pun tertawa bersama. Lalu kemudian berpindah lagi ke Sain Warkuri yang langsung menyerang mereka dengan taring dan tanduk culanya yang begitu besar. Dia melesat dengan begitu gila dan langsung meluncur ke arah Dory dan Brogy. Namun Dory dan Brogy telah siap dengan tameng mereka masing-masing dan langsung menahan serangan dan tandukan dari Sain Warkuri itu. Lalu kemudian Warkuri pun bertanya kepada mereka, apakah mereka tahu siapa yang mereka lindungi saat ini? Dory dan Brogy pun menjawab jika yang mereka lindungi saat ini adalah teman mereka, dan dia tak akan membiarkan teman mereka disakiti oleh para monster gila. Dan langsung aja Dory dan Brogy menghantamkan tameng mereka secara bersama-sama hingga membuat Sain Warkuri terhempas dan terjungkal. Lalu kemudian berpindah ke Sain Saturns yang saat ini gilirannya untuk menyerang para raksasa dan Luffy. Sain Saturns berkata jika dia nggak peduli tentang Luffy mau disebut apa, yang dia tahu sosok itu harus dihapuskan dari dunia, ucap Sain Saturns sambil menembakkan bola-bola beracunnya ke arah Luffy, Dory, dan Brogy. Melihat hal itu, Luffy pun langsung mengambil pohon, mengubahnya menjadi seperti tongkat baseball, melukisnya menjadi nomor 56, dan memakai helm baseball, lalu memukul serangan Venom Volley dari Gorosei itu. Lalu setelah meledakkan Sain Saturns dan Warkuri, Luffy pun berkata kepada Dory dan Brogy jika mereka semua harus segera pergi dari sana, karena mereka hanya akan menghabiskan waktu jika mereka menghadapi kedua monster gila itu, karena mereka adalah makhluk abadi yang gak bisa terluka sedikit pun. Dory pun bertanya, apa maksudmu dengan makhluk abadi Mugiwara? Luffy lantas menjawab, jika sejak pertarungan mereka berlangsung, dia telah mengerahkan semua pukulan terkuatnya untuk menghentikan mereka. Tapi sekuat apapun serangannya, gak ada satupun yang berhasil melukai para monster itu. Mereka terus bergenerasi dan bahkan menjadi lebih kuat. Brogy pun cukup kaget mendengarnya, karena dia belum pernah mendengar hal semacam itu dari ras atau buah iblis kuat manapun. Jadi Dory dan Brogy pun mengikuti perkataan Luffy, dan mereka pun langsung berlari untuk segera pergi dari Pulau Egghead. Lalu kemudian berpindah ke Nami yang menghubungi Jinbe dan Zoro untuk meminta mereka semua segera cepat berkumpul dengan yang lainnya. Lalu di tempat lain, Bonnie dan kelompoknya berhasil menuju ke kapal milik raksasa Elbaf. Tapi mereka dicegat oleh beberapa wakil admiral angkatan laut, yaitu ada wakil admiral Red King, Guilotin, dan juga Pomsky. Dan mereka pun bersiap untuk membunuh Bonnie dan merebut kembali kendali atas para pacifista yang diberikan oleh Vegapunk kepada Jewelry Bonnie. Lalu kemudian berpindah ke Labopes, yang dimana Marcus Mars akhirnya berhasil menemukan Vegapunk York. Dia pun masuk ke dalam ruang kontrol dan menanyakan kepada York soal lokasi transmisi milik Vegapunk. Lalu kemudian berpindah ke pantai barat laut Pulau Egghead, yang dimana muncul sosok lebih besar dari para raksasa. Itu adalah Iron Giant yang selama ini tertidur pulas. Dia pun bangun dan kata pertama yang diucapkannya adalah, "Aku minta maaf, Joy Boy." Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus alur cerita One Piece Ars Pulau Egghead hanya di channel ini ya. See you next time everybody.